langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Oh tangannya, 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 sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Oh tangannya, 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 sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Sebab Tuhan menopang dengan tangannya. Shalom adik-adik. Shalom Ina. Kita bertemu kembali di ibadah kita minggu ini. Semuanya sehat kan? Sehat Ina. Puji Tuhan. Walaupun kita masih beribadah di rumah, kita harus tetap sukacita. Sebelum kita mulai ibadah kita, baiklah kita berdoa, kita serahkan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan sukacita. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari nyanyian anak sekolah minggu nomor 16, Beta Marsikola Minggu. Ana marsikola minggu tu bagas joro di Tuhan ta Yesusi asata guru hata di Tuhan ta Yesus tabain malas tirani Tuhan tai apa ia madongang suara tabe lama muci hebat tadi ende tao. Oh haleluya tak puji baca Jehovah marsikola minggu mabunju Beta maale dongana marsikola minggu tu bagas joro di Tuhan ta Yesusi asata guru hata di Tuhan ta Yesus aban malas tirani Tuhan tai Padongan suara tabe lama muji hebat tadi yang tahun. Oh haleluya tak puji ma Jehovah marsikola minggu nabuju. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita berdoa ikuti Inang. Ya Allah, Ya Allah,
kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 432, Jika Padaku Ditanyakan. Miskin pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh dunia, itu berita bagi isi dunia. Hukum Taurat Tuhan untuk kita minggu ini tertulis pada Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikian hukum Taurat Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa, meminta kekuatan dari Tuhan agar kita dapat melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan, kita angkat pujian kita bernyanyi dengan sukacita dari lagu pujian anak sekolah minggu, Nama Kitab dalam Alkitab. Keluaran, Imamat, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut 1-2 Samuel, 1-2 Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub. Zakaria, Alea,
3 Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita, ikuti Inang. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita angkat pujian kita bernyanyi dari lagu anak sekolah minggu, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sepanjang Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sepanjang Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan hanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 366, Oale Yesus Tuhaki.
Yesus Tuhanku, oh Tuhanku, datanaki, oh paluahon sa sudin, nai mona puna amine. Yesus Tuhanku, oh Tuhanku, datang lagi. Oh paluahon sa sudin, ngayon na puna amine. Selamat pagi anak-anak, kita ketemu kembali. Nah, sebelum kita mau mendengar firman Tuhan, mari duduk yang rapi dan persiapkan diri kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih menyertai dan melindungi kami, sehingga di pagi hari ini kami boleh kembali bertemu di dalam ibadah live streaming sekolah minggu. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada saat ini adalah dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-17. Beginilah firman-Nya. Mari kita bersama-sama menyimaknya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, siapa di antara kita yang setiap hari, setiap saat dia membaca firman Tuhan? Mungkin ada yang mengatakan di antara kita bahwa anak-anak tidak mempunyai waktu, tidak ada kesempatan. Atau mungkin di antara anak-anak ada juga yang mengatakan karena Alkitab di rumah terbatas, maka jarang memiliki kesempatan untuk membaca. Okelah kalau itu anak-anak katakan. Tetapi di dalam kehidupan anak-anak, kalau Alkitab tidak pernah sesering mungkin dibaca, tapi untuk hal yang lain, anak-anak pasti sesering mungkin main game atau bermain.
Coba kita lihat kembali ketika anak-anak bermain, apakah banyak hal yang anak-anak kami dapatkan menjadi kekuatan, menjadi penopang bagi anak-anak sekalian. Nah, tadi kita mendengar di dalam hukum Taurat melalui kitab Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu adalah pelita dan terang, katanya. Nah, jika anak-anak di dalam kehidupan tidak pernah dan tidak selalu, tidak setiap hari, setiap saat, bagaimana mungkin dalam kehidupan kita firman Allah Alkitab akan menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan anak-anak? Itu adalah sesuatu yang mustahil, tidak bisa kita lakukan di tengah-tengah kehidupan ini. Kenapa hal itu sangat penting dan harus kita pelajari, harus kita baca setiap hari firman Tuhan? Karena tadi dikatakan di ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Apa yang mau diajarkan? Diajarkan oleh firman Allah adalah kehidupan bagaimana anak-anak Allah, bagaimana anak-anak Tuhan untuk hidup yang berkenan, yang layak di dalam Tuhan. Di suatu ketika ada seorang pemuda yang sedang mengembara. Ketika dia dalam perjalanan, dia memasuki suatu tempat, dan tempat itu dia tidak ketahui apa nama daerah itu, tapi pengembara ini melihat dan menyaksikan bagaimana kehidupan yang tidak teratur, kehidupan yang corat-marit, yang tidak mungkin bagi anak-anak untuk tinggal di situ. Disitulah kejahatan, kriminal, pertikaian, kebencian, dan lain sebagainya. Dan karena dia hanya melewati daerah tersebut, ditambah lagi suasana situasi di situ tidak memungkinkan bagi dia untuk menginap untuk bermalam. Akhirnya dia paksakan, dia lewati, karena memang tempat yang dia lewati ini adalah tempat yang rawan bagi dia. Akhirnya dia melanjutkan perjalanan kembali. Hampir matahari tenggelam, dia mendapatkan sebuah perkampungan, sebuah desa yang begitu bertolak belakang dengan perkampungan atau desa yang pertama dia temui. Ketika dia mau sampai ke daerah tersebut, di tengah jalan dia disapa dengan ramah tamah, dan dia ditanya mau kemana. Bahkan orang yang bertanya kepada pengembara ini menawarkan untuk berdiam di rumahnya. Lalu dia mengikuti. Nah, ketika dia berdiam di rumah penduduk yang menawarkan dia untuk singgah, untuk tinggal, untuk bermalam, di malam harinya setelah mereka makan, lalu pengembara ini masuk ke kamar. Tetapi di dalam kamar, pengembara ini mendengar keluarga ini memperdengarkan firman Tuhan di tengah-tengah keluarga. Lalu pengembara ini bertanya-tanya, dan dia mengintip dari kamarnya, dan ternyata keluarga itu berkumpul di meja makan. Mereka memperdengarkan firman Tuhan. Nah, pagi hari
sebelum matahari terbit, di pagi hari juga sebelum pengembara ini untuk mandi, dari kamar dia mendengar satu pujian, dan juga dia mendengar kembali firman Tuhan diperdengarkan di pagi hari. Nah, ketika selesai keluarga memperdengarkan firman Tuhan, lalu pemuda ini dia permisi mau melanjutkan perjalanannya. Dan di dalam perjalanan sebelum dia keluar dari kampung halaman ini, dia begitu terpesona dengan keramahan, kenyamanan yang dipertontonkan oleh penduduk di sini. Lalu dia menyapa dan bertanya, kenapa sepertinya perkampungan ini, desa ini penuh dengan damai sejahtera. Lalu ada seorang tua yang berkata kepada pengembara ini, dia katakan, kami di kampung ini selalu mendengar dan memperdengarkan firman Tuhan, sehingga di kampung kami ini firman Tuhanlah yang menguasai kehidupan kami, sehingga kami, hidup kami, keluarga kami seperti yang Anda saksikan sendiri. Nah, anak-anak yang terkasih, ternyata apabila firman Tuhan sesering mungkin diperdengarkan dan dilakukan dalam kehidupan, ternyata bisa mempengaruhi kehidupan seseorang. Dan itulah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan perkampungan tadi, bertolak belakang dengan perkampungan yang pertama yang disinggahi oleh pengembara. Apa yang mau dikatakan firman Tuhan saat ini di dalam kehidupan kita anak-anak, supaya kita iman yang bertumbuh dalam pengajaran dan dalam pembacaan firman Allah yang akan dan selalu harus kita pelajari dan setelah kita pelajari juga harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya, jika kita mau percaya akan kuasa daripada firman Allah yang kita baca setiap saat, maka hidup kita juga akan dipengaruhinya. Karena itu mari anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selalulah kita belajar. Dan di dalam pelajaran melalui Alkitab juga kita akan menyatakan dan dinyatakan kepada kita kesalahan demi kesalahan yang pernah atau yang akan kita lakukan. Selain itu juga memperbaiki kelakuan. Yang tadinya nakal, setelah dia baca firman Tuhan, oh ini nakal, tidak boleh, saya harus seperti ini. Nah, itu akan merubah kehidupan kita. Karena itu di dalam firman Tuhan saat ini, firman Tuhan mau mengatakan bahwa firman Allah itu memberikan kekuatan dan pengharapan yang pasti bagi orang yang percaya. Karena kita ketahui anak-anak, tidak ada janji-janji Tuhan yang tidak pernah tidak ditepati. Selalu janji Tuhan ditepati. Karena itu bersyukurlah kita mempunyai kitab suci dan kita memiliki itu. Pakailah firman Tuhan ini untuk memperbaiki kelakuan kita dan kehidupan kita, supaya kita mendapatkan masa depan yang lebih gembira dan penuh sukacita. Nah, sebelum Amang mengakhiri, Amang mau kasih tugas yang pertama. Di mana tadi hukum Taurat kita tertulis? Nah, yang kedua, Alkitab kita ini, firman Tuhan ini, ada 2 kitab. Nah, tuliskanlah kitab-kitab perjanjian lama dan kitab-kitab perjanjian baru. Selamat mengerjakan, dan paling lambat di hari Senin 26 Oktober
sudah harus sampai kepada guru sekolah minggu di unitnya masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya kami anak-anak-Mu dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya firman Tuhan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat hidup berkenan dan layak di hadapan-Mu sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan biarlah Tuhan selalu bersama-sama dengan kami walaupun kami di rumah aja, karena kami percaya Tuhan juga hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak di rumah, mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui nyanyian sekolah minggu baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau read the Bible, pray every day, pray every day, pray every day. Read the Bible, pray every day if you want to grow. If you want to grow, if you want to grow, glory hallelujah. Read the Bible, pray every day if you want to grow. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertakhta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Selamat hari Minggu, Amang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.
berbahagia.